Gimana jadinya kalau Islam justru bangkit di negara yang sering dianggap anti-Islam? Ya, ini sedang terjadi di Jerman. Dengan lebih dari 6 juta Muslim, Islam kini menjadi agama terbesar kedua di sana. Masjid-masjid terus bermunculan, generasi muda Muslim semakin berprestasi, dan komunitas Muslim aktif memperjuangkan dialog dan integrasi. Namun, di balik kebangkitan ini, ada tantangan besar yang harus mereka hadapi. Penasaran bagaimana ceritanya? Yuk, simak video ini sampai habis. Banyak yang gak sadar kalau Islam di Jerman berkembang pesat. Masjid-masjid terus bertambah, termasuk Masjid Agung Köln yang megah dan jadi simbol keberagaman. Bahkan, di universitas-universitas Jerman, studi Islam mulai diajarkan secara akademis. Dan yang lebih mengejutkan, makin banyak mualaf dari kalangan intelektual dan profesional yang tertarik dengan Islam. Tapi, di balik kebangkitan ini, ada tantangan besar. Islamofobia masih nyata, serangan terhadap masjid, diskriminasi di tempat kerja, hingga politik yang sering menjadikan Muslim sebagai bahan kampanye. Tapi, komunitas Muslim tidak tinggal diam. Mereka semakin aktif di dunia pendidikan, bisnis, bahkan politik. Generasi muda Muslim kini mulai menjadi pemimpin, pengusaha, dan tokoh masyarakat yang berpengaruh. Islam pertama kali diperkenalkan di Jerman pada abad ke-18, ketika Kekaisaran Prusia menjalin hubungan dengan Kesultanan Utsmaniyah. Pada masa ini, beberapa Muslim dari Utsmaniyah mulai datang ke Jerman, terutama sebagai diplomat, pedagang, dan tentara bayaran. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, keberadaan Muslim di Jerman semakin berkembang ketika tentara Muslim dari Kesultanan Utsmaniyah dan Afrika Utara mulai masuk ke wilayah Jerman, terutama selama Perang Dunia Pertama. Pada saat itu, Jerman membangun kamp tahanan khusus untuk tentara Muslim yang ditangkap dari pasukan sekutu, yang diberi nama Halbmondlager, Kamp Bulan Sabit, di Wunsdorf. Di kamp ini, sebuah masjid pertama di Jerman dibangun pada tahun 1915. Tahun 1960 sampai tahun 1970, gelombang migrasi besar. Setelah Perang Dunia Kedua, Jerman Barat mengalami kekurangan tenaga kerja dan mulai mengundang pekerja asing, Gastarbeiter. Mayoritas pekerja ini berasal dari Turki, Maroko, Tunisia, dan negara-negara Balkan, yang membawa serta budaya dan agama mereka. Banyak dari mereka awalnya hanya berencana tinggal sementara, namun akhirnya menetap di Jerman dan membangun komunitas Muslim yang semakin berkembang. Saat ini Islam menjadi agama terbesar kedua di Jerman, dengan lebih dari 6 juta umat Muslim di sana, setelah agama Kristen. Muslim di Jerman berasal dari berbagai latar belakang, termasuk Turki, populasi terbesar, Suriah, Afghanistan, Maroko, Pakistan, dan juga warga Jerman sendiri, yang semakin banyak orang Jerman yang memilih masuk Islam. Jumlah Muslim di Jerman diperkirakan akan terus meningkat dalam beberapa dekade mendatang, menjadikan Islam sebagai bagian penting dari kehidupan sosial dan budaya di negara ini. Kalau jalan-jalan ke Jerman, kamu bakal kaget melihat betapa banyaknya masjid di sana. Ada lebih dari 2.700 masjid yang tersebar di berbagai kota. Salah satu yang paling terkenal adalah Masjid Agung Köln, yang megah dan menjadi simbol keberagaman. Banyak masjid di Jerman yang dikelola oleh organisasi besar seperti DITIB, Turki, Zentralrat der Muslime in Deutschland, ZMD, dan Islamrat. Masjid-masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat komunitas yang mengadakan kelas agama, diskusi, bahkan kegiatan sosial untuk mempererat hubungan antar warga Muslim dan non-Muslim. Dulu, belajar Islam di Jerman mungkin terdengar sulit. Tapi sekarang, beberapa universitas di Jerman sudah menawarkan program studi Islam. Program ini bertujuan melatih imam, mengajar Muslim, dan pelajar Islam yang memahami konteks masyarakat Jerman.
Bukan hanya itu, generasi muda Muslim di Jerman semakin maju dalam bidang pendidikan. Banyak dari mereka yang melanjutkan studi ke jenjang tinggi dan sukses di berbagai bidang seperti kedokteran, teknik, hukum, dan politik. Kita pasti menganggap umat Muslim di sana hanya hidup sebagai pekerja biasa. Tapi itu salah, banyak dari mereka yang sukses di berbagai profesi. Misalnya, banyak dokter, pengacara, pengusaha, dan politisi Muslim yang kini punya pengaruh besar di masyarakat Jerman. Apalagi pasar halal di Jerman memang mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan populasi Muslim yang terus bertambah, permintaan akan produk dan layanan halal pun meningkat. Meski masih tergolong sebagai ceruk pasar, peluang bagi produsen dan pengecer untuk memasuki industri ini cukup menjanjikan di kota-kota besar seperti Berlin, Frankfurt, dan Hamburg. Semakin banyak restoran yang menawarkan menu halal. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen Muslim, beberapa supermarket di Jerman mulai menyediakan produk bersertifikasi halal. Namun, perlu dicatat bahwa tidak ada standar sertifikasi halal yang seragam di Jerman. Terdapat sekitar 27 tanda halal yang berbeda di pasaran, dan beberapa di antaranya mungkin tidak terkait dengan otoritas resmi atau Islam. Untuk produksi daging halal di Jerman, sangat berbeda dengan kita yang mayoritas Muslim. Menurut undang-undang di Jerman, hewan harus dipingsankan terlebih dahulu sebelum disembelih. Ini sangat berbeda dengan praktik penyembelihan kita sebagai umat Muslim. Akibatnya, sebagian besar daging halal diimpor dari negara yang memproduksi daging halal dengan metode penyembelihan yang disesuaikan dengan peraturan ajaran Islam. Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan, pasar halal di Jerman menunjukkan pertumbuhan yang positif. Kalau dulu, Muslim di Jerman harus merayakan hari besar Islam secara terbatas, sekarang masalah mulai berubah. Idul Fitri dan Idul Adha semakin dikenal luas, bahkan di beberapa daerah, sekolah-sekolah sudah memberikan izin libur bagi murid Muslim saat hari raya. Ini tentu kabar baik, karena artinya budaya Islam semakin dihargai dalam masyarakat Jerman. Tapi nggak cuma soal libur hari raya aja. Komunitas Muslim di Jerman juga sangat aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan dialog antaragama. Masjid-masjid sering mengadakan acara terbuka, di mana masyarakat dari berbagai latar belakang bisa datang untuk mengenal Islam lebih dekat. Mereka bahkan sering mengundang non-Muslim untuk ikut berbuka puasa bersama di bulan Ramadan. Selain itu, banyak komunitas Muslim yang mengadakan kegiatan sosial, seperti membagikan makanan kepada tunawisma, menggalang dana untuk kemanusiaan, dan membantu para pengungsi. Dengan cara ini, mereka tidak hanya menjaga tradisi Islam, tetapi juga membangun hubungan baik dengan masyarakat luas. Yang lebih menarik lagi, budaya Muslim juga mulai masuk ke kehidupan sehari-hari di Jerman. Misalnya, makanan halal kini lebih mudah ditemukan, hijab semakin diterima di berbagai profesi, dan media mulai menampilkan representasi Muslim yang lebih positif. Jadi, meskipun Jerman sering dikaitkan dengan Islamofobia, kenyataan budaya Islam semakin diakui dan berkembang.